Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film bertemakan perang berdasarkan kisah nyata yang terjadi saat Perang Korea di tahun 1952 lalu. Walaupun berlatar belakang perang antara Korea Selatan melawan Korea Utara, tetapi di film ini akan menceritakan tentang peristiwa pertempuran sengit para penembak jitu dari pihak Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan sekutu dari masing-masing negara yang sedang berseteru. Ya, lalu bagaimanakah kelanjutan kisah pertempuran para sniper handal ini? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sejumlah kendaraan militer milik Amerika sedang melintas di sebuah area pegunungan bersalju. Tanpa disadari, 9 orang sniper dari pihak Cina sudah membidik mereka dari kejauhan dan melepaskan tembakannya di saat musuh sudah dalam jangkauan. Mereka berhasil menumbangkan para tentara itu, tetapi rupanya masih ada satu yang hidup dan berlari ke arah senapan mesinnya untuk membalas serangan tadi. Ia membabi buta menembak ke arah para sniper ini, namun aksinya segera berhenti ketika sang komandan yang bernama Sersan Liu berhasil merobohkannya. Scene selalu berpindah ke markas Amerika, di mana terlihat beberapa pasukan dari divisi penembak jitu sedang mempersiapkan diri untuk sebuah misi. Sudah 1 bulan ini mereka menyelidiki dan berhasil menangkap seorang intelijen militer Cina yang bernama Liang. Kapten John yang merupakan pimpinan divisi sniper Amerika berniat memanfaatkan Liang sebagai umpan untuk memancing dan menangkap Sersan Liu. Sersan Liu sendiri dan para anggotanya adalah tim sniper Cina yang selama ini menjadi momok bagi tentara Amerika karena kehebatan mereka dan cukup menyulitkan. Profil Sersan Liu dan anggotanya bahkan sampai dimuat dalam berita koran New York Times. Melalui berita koran ini pula, Kapten John segera paham bahwa Liang memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan Sersan Liu. Sementara itu di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan seorang anggota Sersan Liu yang bernama Dayong. Ia adalah teman masa kecil Liang dan sekarang gabung bersama-sama di bawah pimpinan Sersan Liu. Dayong memiliki kemampuan menembak paling baik di antara seluruh tim sniper Cina kala itu, di mana ia tercatat hanya dalam 32 hari telah berhasil menumbangkan setidaknya 200 lebih tentara Amerika. Pagi itu Sersan Liu memerintahkan para anggotanya untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan. Pihak Cina menerima kabar bahwa 2 orang intelijen mereka telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Liang. Mereka segera menuju sebuah area pegunungan sejak terdengar kabar para intelijen mereka berada di posisi tersebut. Dan sesampainya di sana, dengan teropongnya, Sersan Liu melihat dari ketinggian kedua intelijen yang dicari sudah tergeletak tidak bernyawa. Mereka terfokus kepada Liang karena diketahui Liang memiliki informasi penting yang sedang ia bawa, di mana pihak Amerika belum mengetahui hal itu. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengevakuasi jasad Liang, sementara dirinya terus mengawasi dari atas. Tanpa diduga, saat proses evakuasi sedang berlangsung, Sersan Liu melihat kilatan cahaya dari kejauhan dan spontan memberi peringatan pada anggotanya. Strategi inilah yang dilakukan Kapten John untuk memancing Sersan Liu. Sersan Liu yang paham betul tentang strategi perang, memperingatkan Dayong dan Su yang saat itu mau tidak mau berlindung di balik sebuah batu. Karena melihat rekan mereka yang bernama Sun yang sedang terluka parah, seorang prajurit lain ingin membantunya. Dayong lalu melemparkan kotak P3K kepadanya, namun saat bermaksud untuk menangkap kotak tersebut, ia harus terkena tembakan saat itu juga. Tidak ingin terjebak lebih lama pada situasi itu, Sersan Liu memerintahkan anggotanya untuk memberikan tembakan serentak ke arah musuh, sekaligus perlindungan baginya yang akan berpindah posisi ke bagian bawah. Sementara Dayong, ia perintahkan untuk menggunakan sebuah sendok sayur sebagai kaca spion untuk melihat posisi kelihatan senjata musuh. Sebuah trik sederhana yang tampaknya sering ia ajarkan kepada para anggota snipernya dan menjadi sangat terkenal di kala itu karena sangat bermanfaat untuk membantu ketika menghadapi situasi terjepit. Dari sini mereka akhirnya bisa mendapat petunjuk di mana persisnya musuh sedang bersembunyi.
Setelah berada di posisi yang cukup baik untuk menembak, Sersan Liu memerintahkan Dayong dan Shu untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman. Dan di saat ini pula lah, ia juga berhasil menembakkan senjatanya tepat mengenai seorang sniper musuh yang saat itu sedang berusaha membidik kedua anggotanya. Beberapa saat setelah itu, saat situasi sedang tenang, tiba-tiba mereka melihat seorang bocah Korea bernama Yuan yang entah dari mana datangnya, terlihat sedang mencari dan berusaha mengenali tiap-tiap jasad tentara yang ada di situ. Rupanya, selama menjalankan tugas sebagai intel, Liang sudah membaur cukup baik dengan beberapa warga Korea, dan Yuan ini adalah seorang bocah Korea yang sangat senang berteman dengannya. Ia kesana bermaksud untuk membawa jasad Liang pergi dari situ. Tingkah anak ini pun sontak membuat kedua kubu sniper menjadi terkejut. Mereka sama-sama memberikan tembakan peringatan kepada Yuan agar tidak memindahkan tubuh Liang. Sersan Liu tidak ingin Liang dibawa karena ia harus menuntaskan misinya membawa Liang kembali baik dalam keadaan hidup atau mati, sementara Kapten John memanfaatkan Liang sebagai umpannya untuk menangkap Sersan Liu. Kemudian Kapten John dan anggotanya menjalankan sebuah taktik lain. Mereka memancing Yuan untuk mendekat dengan menggunakan kaleng makanan sebagai umpannya. Yuan yang terlihat sangat lapar pun tidak segan-segan mendatangi mereka. Sementara itu, Chabi memiliki ide untuk mendekati jasad Liang dengan membawa sebuah pelat baja sebagai perisainya agar aman dari serangan peluru dan nanti akan mengikat sebuah tali ke tubuh Liang sehingga mereka bisa menariknya ke atas. Setelah beberapa langkah menuruni bukit itu, aksi ini terlihat berjalan sesuai dengan rencana, di mana Chabi terlindungi dengan cukup baik di balik pelat tersebut. Namun Kapten John rupanya tidak dengan mudah begitu saja dipermainkan. Pang多的儿子后来问我，他为什么叫这个名字？我说，这是你从未见过面的父亲最后给你留下的。 Di tengah rasa sedih sudah kehilangan Chabi, mereka dikejutkan melihat Yuan yang tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini sudah membawa sebuah suntik di tangannya. Kapten John tampaknya sudah membujuk Yuan untuk menyuntikkan cairan adrenalin ke tubuh Liang, di mana cairan ini bisa dibilang memaksa Liang untuk dapat bertahan. Ini membuat Sersan Liu dan anggotanya terkejut, karena setelah itu Liang terlihat bergerak lagi. Ya, Liang rupanya belum mati, melainkan hanya pingsan saja akibat luka parah yang dialaminya. Sepertinya ini sengaja mereka lakukan supaya Liang sadar dan memancing pihak Cina semakin agresif untuk menolongnya. Ini juga menjadi pertanyaan bagi pihak Cina. Mereka heran jika memang Liang sudah tergeletak di tempat ini sejak beberapa hari lalu, bagaimana mungkin ia dapat bertahan hidup? Dari sini barulah mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah termakan umpan dari pihak Amerika. Yuan sangat senang melihat Liang masih hidup. Liang juga memintanya untuk berbaring sebentar bersamanya dan menemani di saat-saat terakhir hidupnya. Tetapi Yuan tidak lama berbaring. Beberapa saat setelah itu, ia bangkit lagi dan langsung pergi meninggalkan Liang. Dalam posisi tidak menguntungkan seperti ini, Sersan Liu dituntut untuk sebisa mungkin menjaga agar mereka bisa selamat. Kali ini ia menjalankan sebuah taktik yang ia beri nama dengan trik boneka. Dua orang anggotanya ia perintahkan untuk membuat pergerakan yang mencuri perhatian pihak lawan, sementara dirinya bersama Dayong masing-masing ke sisi kiri dan kanan bersiap-siap dengan bidikan terbaiknya apabila musuh sudah masuk dalam jebakan mereka. Dua orang sniper Amerika pun terpancing. Mereka melepaskan tembakan ke arah jebakan itu yang akhirnya membuat posisi mereka terlihat oleh Sersan Liu dan Dayong. Kapten John sangat tidak terima melihat dua orang anggotanya tumbang di saat yang bersamaan. Dengan membawa senapan mesin, ia lalu menggendap-gendap dan memutar untuk mendekat ke arah dua orang prajurit Cina yang tadi memancing mereka. Sungguh malang nasib kedua prajurit ini yang sedang bersembunyi sangat dekat dengan bahan peledak yang masih aktif, sehingga Kapten John pun tidak perlu bersusah payah untuk menyerang mereka. Mental kedua anggota Sersan Liu yang tersisa, yaitu Dayong dan Lauer, benar-benar terpukul melihat kejadian naas ini. Dayong mulai mengeluh pada kondisi fasilitas mereka yang tidak akan pernah sebanding dengan fasilitas militer Amerika, mulai dari teknologi senjata ringan, senjata berat sampai kepada fasilitas telekomunikasi.
Ia bahkan sempat pesimis untuk bisa menang dalam pertempuran hari ini. Tetapi semuanya itu tidak berjalan lama sejak Sersan Liu mampu menyentuh hati mereka dengan kata-kata motivasinya dan membangkitkan kembali semangat juang anggotanya. Berbeda dari sebelumnya, di mana mereka hanya menembak dalam posisi bertahan, kali ini Sersan Liu mengarahkan mereka untuk bersikap agresif dan mulai menyerang lebih dulu, di mana hasilnya mereka berhasil menumbangkan lagi satu orang anggota Kapten John yang saat itu sedang lengah. Serangan balasan ini rupanya juga menjatuhkan mental seorang anggota Kapten John. Ia mulai merasakan hawa tidak baik dan menganggap apa yang sudah mereka lakukan hari ini hanya sia-sia saja. Ia bahkan minta pulang daripada harus mati konyol di tempat ini. Sama dengan Sersan Liu, Kapten John juga bisa mengatasi situasi tersebut dan bisa memenangkan kembali anggotanya agar bisa bertahan. Lalu kemudian John menugaskan Jack yang rupanya menguasai bahasa Cina untuk berbicara kepada para tentara Cina itu melalui pengeras suara. Mereka menawarkan pertukaran antara Sersan Liu dengan Liang. Meskipun Dayong tidak setuju dengan permintaan ini, tetapi Sersan Liu akan menyerahkan dirinya demi keselamatan Liang. Sersan Liu yang rupanya sejak tadi sudah curiga pihak Amerika menginginkannya dalam keadaan hidup, mengatakan pada anggotanya jika memang pihak lawan mau menumbangkan mereka, tentunya sudah sejak tadi mereka sudah kalah. Menurutnya pihak lawan memiliki kemampuan yang sangat baik dan senjata yang berkualitas baik juga. Jadi kenapa harus repot-repot pakai sniper dan kenapa tidak pakai artileri saja? Mereka sempat bertengkar karena Dayong dan Lauer tidak langsung setuju pada analisa Sersan Liu yang bisa saja salah dan berakibat fatal. Tetapi membawa Liang kembali ke markas Cina jauh lebih penting daripada nyawanya. Liang dipercaya sudah mengantongi sejumlah informasi yang sangat berharga. Semakin lama mereka mengambil keputusan, kondisi Liang akan semakin memburuk dan bahkan bisa mati. Dengan mengangkat kedua tangannya, Sersan Liu berjalan mendekat ke arah musuh, di mana Lauer mengikutinya dari belakang dengan maksud nanti akan mengangkat Liang ke tempat yang lebih aman. Sampai di sini semuanya tampak berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba sebuah tembakan yang entah dari mana datangnya tepat mengenai kaki Lauer sehingga ia pun harus tersungkur. Sontak hal ini mengagetkan mereka semua termasuk Kapten John dan timnya, dan merasa situasi ini akan merugikan dirinya. Sersan Liu mengambil keputusan untuk berlari mendekat ke arah Kapten John sambil mengaktifkan sejumlah granat yang ia bawa di sekujur tubuhnya. Selain Sersan Liu, satu orang lagi anggota Kapten John juga ikut tewas akibat ledakan ini. Dan pihak ketiga yang sudah mengganggu proses pertukaran tadi rupanya adalah sekelompok tentara Amerika yang dipimpin langsung oleh Kapten William. Kapten John yang tampak sangat tidak suka dengan kejadian barusan lantas marah-marah kepada Kapten William. Tetapi Kapten William menjelaskan alasannya menyerang Lauer adalah karena pihaknya sudah mendapat informasi baru tentang betapa berharganya Liang bagi pihak Cina. Sehingga misi ini pun berubah dari awalnya untuk menangkap Sersan Liu hidup-hidup, diganti agar Liang jangan sampai berhasil dibawa oleh pihak Cina. Lauer yang sudah sekarat terus berusaha mengamankan Liang, tetapi sayang usahanya sia-sia, dan sekarang hanya tinggal Dayong sendirian. Dengan bersusah payah, Liang secara perlahan berusaha membuka perban di tubuhnya. Semua orang memperhatikan dari kejauhan termasuk Dayong. Mereka masih bingung apa yang akan dilakukannya. Liang berusaha menyampaikan sesuatu kepada Dayong dengan menulis di atas perbannya itu. John dan William yang segera menyadari bahwa Liang sedang berusaha menyampaikan pesan kepada rekannya, kemudian melesatkan tembakannya ke arah tangan Liang agar pesan itu gagal disampaikan. Lalu Kapten William menugaskan 4 orang anggotanya untuk menjemput Liang, sementara Dayong harus berhati-hati melesatkan tembakannya supaya posisinya tidak diketahui. Tidak ingin ditangkap kembali oleh pihak Amerika, dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Liang lalu bunuh diri dengan cara menyuntik mati dirinya sendiri. Kapten John berusaha menggagalkan aksi itu, tetapi ia terlambat. Sekarang giliran Kapten William yang balik marah kepada Kapten John karena Liang sudah mati dan menganggap misi ini sudah gagal. Sementara Dayong sangat sedih melihat kenyataan yang terjadi kepada teman masa kecilnya itu. Bercampur rasa emosi, ia pun mulai menyerang mereka satu persatu.
Ia bahkan berhasil menumbangkan Kapten William yang lantas memerintahkan anggotanya untuk meluluhlantakkan tempat itu dengan senjata beratnya. Kapten William tumbang. Ini membuat anggotanya bingung untuk langkah selanjutnya, sehingga mereka pun menghubungi Kapten John untuk mengarahkan mereka. Merasa situasi itu yang pasti akan merugikan dirinya di persidangan militer, Kapten John menyarankan anggota Kapten William untuk pergi dari situ dan meninggalkan sebuah unit kendaraan lapis baja kepadanya. Kapten John dan Jack diam-diam sudah merencanakan sebuah skenario agar kepulangan mereka ke pangkalan tidak meninggalkan catatan buruk yang akan mempengaruhi reputasi dan jabatan mereka. Mereka juga membawa Yuan sebagai pelengkap bahan cerita karangan yang sibuk mereka bahas di sepanjang perjalanan pulang, dengan harapan mereka tidak akan dianggap sudah gagal menjalankan misi, malah sebaliknya akan disebut sebagai pahlawan. Lalu Dayong yang mengetahui bahwa Yuan sekarang menjadi sandera, rupanya terus berusaha agar bisa menyelamatkannya. Ia meletakkan bahan peledak di jalan lalu meledakkannya di saat tank tersebut lewat tepat di atasnya. Tank berhasil ia hentikan, namun posisinya berhasil diketahui oleh Jack. Mereka menembaknya, tetapi Dayong berlari mengelilingi tank tersebut dan menyulitkan Jack dan John untuk membidiknya. Dayong juga menembak ke arah kaca tank untuk mengganggu pandangan mereka. Dayong terus memutari mereka, sementara John memutar tuas secepat mungkin untuk mengejarnya, sementara Jack terus menembak. Dayong terkena tembakan di kaki kirinya, namun beruntung itu rupanya peluru terakhir yang Kapten John dan Jack miliki di dalam tank. Merasa kurang yakin dengan kondisi Dayong karena penglihatan mereka tidak terlalu jelas akibat kaca yang sudah retak, Jack lalu memutuskan untuk mengintip dari pintu palka atas, tetapi hal ini rupanya bukan keputusan yang tepat untuknya. Ini membuat Kapten John sangat terkejut. Dan tidak mau tinggal diam, ia pun memilih untuk meladeni sergapan Dayong dan keluar dari pintu bagian bawah dengan membawa 2 buah senjata sekaligus. Dayong yang kakinya terluka dan sulit untuk berjalan hampir saja terkena tembakan di saat ia berusaha bersembunyi di balik sebuah batu. Posisi ini tidak menguntungkan baginya, sementara Kapten John berada di posisi yang sangat baik untuk membidiknya di tengah-tengah area kosong tersebut. Dayong berusaha memancing tembakannya di kiri dan di kanan untuk memperkirakan posisi Kapten John. Ia membiarkan Kapten John berusaha mengintimidasinya yang sedang terjepit. Ia juga melempar sebuah granat ke arah tank, tetapi tidak menyulitkan Kapten John sama sekali karena jarak mereka cukup jauh. Kapten John berusaha mengintimidasi dan menakut-nakutinya karena bisa dibilang posisinya yang memang lebih beruntung ketimbang Dayong. Dan ia juga membuat sebuah jebakan dengan sebuah senjata yang dibawanya tadi untuk mengelabui Dayong. Dayong yang kini merasa yakin sisi kanan batu memiliki angle cukup aman baginya untuk menyerang, kemudian melakukan lagi trik sendok sayurnya. Sendok ini ia ikat di kakinya dan dilakukan di sisi kiri, sementara dirinya sudah siap dengan senjata di sisi kanan. Kali ini sendok tersebut tidak ia gunakan sebagai spion lagi, namun untuk memancing tembakan John yang memang dari tadi berusaha mengintimidasinya terus. Merasa di atas angin, Kapten John pun tanpa sadar sudah termakan pancingan dan di saat itulah Dayong punya kesempatan untuk menyerang balik. Ya, Dayong berhasil merobohkannya dan segera menggeledah jasad Kapten John, di mana di situ ia mendapati foto Sersan Liu ada di balik seragam Kapten John, di mana hal ini membenarkan kecurigaan Sersan Liu bahwa misi pihak Amerika di hari itu adalah untuk menangkapnya hidup-hidup. Dayong lalu masuk ke dalam tank untuk menemui Yuan dan berusaha berkomunikasi dengannya. Dayong meminta sebuah permen darinya. Hal ini mengungkap kejadian sebelumnya di saat Liang menulis pesan kepadanya yang mengatakan bahwa Yuan memiliki sebuah permen. Awalnya Yuan tidak mengerti apa yang diminta oleh Dayong, tetapi kemudian ia teringat di saat ia berbaring di sebelah Liang. Ia melihat Liang dengan susah payah mengorek lukanya untuk mengambil sesuatu dan menaruhnya di bawah penutup kepala atau di rambut Yuan. Ternyata Liang menyimpan informasi rahasianya di dalam sebuah permen dan menyimpan permen itu di dalam badannya yang terkena luka tembak, yang mana kemudian permen itu ia lekatkan di rambut Yuan.
Dayong dan Yuan kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan bertemu dengan sang kapten bersama prajurit Cina lainnya. Dayong menyerahkan kertas kecil berisi informasi tadi kepada kaptennya, di mana setelah menganalisa informasi itu, mereka segera mengetahui tentang rencana-rencana pergerakan invasi dari militer Amerika dan menyabotase pergerakan itu sehingga menyulitkan pihak Amerika hingga akhirnya tidak ada pilihan lain selain melakukan perundingan damai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu alur cerita film yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Anda semua yang masih mau menonton sampai dengan detik ini. Saya berharap kita semua selalu sehat dan kiranya kesuksesan senantiasa menyertai Anda. Silakan like, komen, dan subscribe jika Anda menyukai video ini dan dislike jika tidak suka. Akhirnya saya William pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.